Hai, dalam serial Great Walker. Kali ini saya ingin berbicara mengenai area misi dari Great Walker. Oke teman-teman, jadi spiritual journey itu alone, dia sendiri. Dia sering harus masuk melalui pintu gerbang kesepian, kesendirian, keheningan. Dan lalu kita tahu bahwa spiritual journey itu dia bukan massal tapi dia personal. Nah, ini yang menjadi masalah karena banyak sekali yang belum melalui inner healing masa kecil atau yang terjebak di eternal inner healing yang terus menerus karena tidak mau masuk pada konsep atau tema atau realita kebijaksanaan sebagai makhluk atau manusia dewasa. Nah, spiritual journey ini sengaja dibuat sedemikian rupa menakutkan sehingga kebanyakan itu orang melakukan perjalanan spiritual itu seperti perjalanan religius dengan dibungkus oleh kata-kata lain, dan dia itu sifatnya massal, kelompok ya. Semalam saya melihat sebuah channel yang relatif baru yang banyak sekali pengikutnya dan menceritakan mengenai kita harus ingat siapa kita. Konsepnya sama, remembering. Lalu saya perhatikan dari awal sampai akhir. Itu akhirnya memang intinya adalah kita harus mengerti maksud dari mimpi-mimpi kita. Nah, yang menarik adalah bahwa semua kata-katanya itu masih sangat religius, walaupun image-image-nya itu sangat spiritual era baru. Malah ada image kayak Baphomet, Matrix, geometri dan lain-lain. Menarik ya. Tapi ketika frekuensi itu menarik kesadaran massal, kesadaran kolektif yang masih dikontrol oleh sistem berpikir religiusitas, maka dia bukan perjalanan spiritual yang sebenarnya. Karena perjalanan spiritual yang sebenarnya itu adalah perjalanan sendiri. Memang kita akan ketemu dengan orang-orang tertentu yang katakanlah sefrekuensi pada momen tertentu, tapi lalu kita bergerak ke arah masing-masing, ke arah sendiri-sendiri. Nah, ini akan merupakan tantangan bagi mereka yang mengubah wajah dari konsep guru religius menjadi guru spiritual yang mempunyai banyak sekali umat atau atau followers. Itu akan susah untuk masuk pada kesendirian itu. Anyway, jadi setelah saya membuat dasar atau fondasi dari perjalanan itu, maka lalu kita harus tahu bahwa ini sebenarnya bukan perjalanan spiritual karena bukan jiwa yang berjalan. Bapak hanya memakai konsep itu untuk membuat mengerti antara konsep religius spiritual. Yang kita lakukan adalah sebuah perjalanan menembus teknologi. Itu yang sebenarnya dilakukan oleh Great Walker. Ya, jadi sebenarnya dia bukan perjalanan spirit atau jiwa, karena spirit dan jiwa itu ada di dekat kita, tetapi yang melakukan semua tindakan adalah raga kita. Nah, raga ini diselimuti oleh kabut lupa yang dalam proses menembus trauma-trauma yang dibuat oleh kubus-kubus, oleh teknologi, itu lalu akhirnya sedikit demi sedikit kita ingat siapa kita. Tetapi dalam proses ingat siapa kita itu didistorsi oleh penguasa elit spiritual era baru karena semuanya itu sebenarnya sama, cuman verbalisasinya yang berbeda. Nah, itu yang akan menjebak kita semua dalam konteks yang selama ini menjebak kita, ya, yaitu jargon-jargon bahwa ada kekuatan di luar sana yang berkuasa atas kita, ada seorang pemimpin harus diikuti, ada peta yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga kita tinggal ngikutin aja, dan itu nanti akan sampai pada ujungnya di teknologi. Nah, teknologi itu yang akan membuat kita kembali lagi ke realita ini, membuat kita terjebak di
lingkaran reinkarnasi ya. Sekarang orang-orang udah mulai di TikTok itu ada sebuah VT yang menceritakan mengenai bagaimana kalau ternyata apapun yang kita lakukan dalam mempersiapkan kematian kita ternyata menjebak kita masuk pada suatu lingkaran reinkarnasi yang akhirnya membawa kita kembali lagi ke konstruksi ini ya. Jadi kita nggak pulang ke sisi lain, ke asal muasal kita, tapi kita menjadi bagian dari suatu sistem mesin yang membuat sistem reinkarnasi menjadi agenda utama mereka. Nah, kalau kita masih berpikir bahwa spiritual journey itu adalah massal, maka nanti frekuensi massal yang sama yang akan membawa kita ke cahaya palsu massal yang akhirnya membuat kita kembali lagi ke lingkaran inkarnasi di konstruksi ini. Nah, itu sudah terjadi dan dengan kaum Grey, dan kita mau keluar dari situ, teman-teman. Jadi the reptilians itu mencintai lush. Lush itu apa? Lush itu kayak gumpalan energi yang ada di dalam diri kita yang sangat negatif, yang merupakan makanan mereka ya. Tetapi teman-teman, kalau kita terjebak dalam lush, maka kita tidak melihat siapa di balik reptilian tersebut, yaitu suatu teknologi yang memastikan kita tetap ada dalam jebakan-jebakan kisi-kisi kubus yang menghasilkan lush dan spikes ya. Itu teknologi semua. Nah, kita harus sadar bahwa ini sebenarnya perjalanan menembus teknologi. Dia bukan perjalanan spiritual, dia bukan perjalanan religius. Dia perjalanan yang benar-benar akhirnya membawa kita pada kesadaran bahwa kita berhadapan dengan suatu teknologi yang sangat canggih. Kita boleh menyebutkannya teknologi reptilian, tapi dia juga bisa kita sebut sebagai teknologi custodian. Teknologi yang sudah ada selama beribu-ribu tahun, yang tidak mau melepaskan kendali mereka. Mereka terus mengupgrade bagaimana cara mereka tetap mengontrol, berkuasa di realita ini dengan berbagai cara. Nah, kali ini itu memang caranya lebih canggih, yaitu melalui udara, artinya internet ya. Dulu melalui air, lalu dihancurkan lewat air, kayak perahu Nabi Nuh itu ya. Itu cerita tentang teknologi yang ingin menghancurkan daratan bumi setelah mereka mengekstrak semua DNA di dalam perahu Nuh itu. Nah, itu adalah kerjasama antara Enlil dan Enki yang akhirnya memang harus meriset dengan teknologi air, membuat bumi tenggelam. Sekarang kita pakai model apa ya? Model internet. Jadi kita berhadapan dengan suatu teknologi di mana teknologi itu dari hal yang sangat sederhana seperti misalnya humming dari kulkas kita sampai elektromagnetik yang dipancarkan lewat wifi kita. Dia ada di sekitar kita dan itu membuat kita tetap ada dalam frekuensi massal tersebut. Nah, ini merupakan suatu tantangan yang sangat-sangat berat. Saya juga mengalami sesuatu yang berat. Artinya apa? Artinya memang kita tuh kayak berhadapan dengan sesuatu yang ada di depan kita, cuman kita nggak tahu mind mappingnya seperti apa, blueprintnya seperti apa, lalu kita harus mencari tahu sendiri ya. Jadi kita memang berhadapan dengan suatu teknologi. Nah, perjalanan kita itu perjalanan teknologi. Jadi kalau saya mind mapping perjalanan hidup saya, itu mungkin sepertiga hidup saya sampai usia 24-an itu lebih ke arah mengerti kubus-kubus, mengerti cara bermain kubus-kubus. Kemudian sepertiga bagian berikutnya adalah menembus ilusi kubus-kubus itu. Dan itu bisa saya sebut sebagai konsep keluar dari ilusi kontrol ya, dari religi apapun itu yang membesarkan saya, dan itu berdarah-darah. Tapi sepertiga
bagian berikutnya yang sekarang saya dalami itu di awal sepertiga berikutnya itu adalah tentang kesadaran elektromagnetik. Kesadaran bahwa badan kita adalah elektro dan magnetik. Lalu kita mengetahui cara teknologi bermain secara elektromagnetik, sehingga lalu kita tahu bahwa frekuensi apa yang ingin kita pertahankan, dan supaya kita tidak terjebak pada frekuensi yang diatur atau dikendalikan oleh mereka. Tapi akhirnya beberapa bulan terakhir ini saya mengerti bahwa dia itu tentang grid walker, tentang misi utama sejak awal, yaitu kita pejalan kisi-kisi. Ya, nama lain kisi-kisi itu adalah kubus-kubus, institusi, matriks sintetis, parasit sintetis, simulasi artifisial, apapun itu namanya, dia adalah ciptaan teknologi. Dan kita berhadapan dengan teknologi itu yang sudah mengcover semua area sampai bawah sadar kita, sampai ingin mengontrol suprasadar kita. Dia memakai raga kita sebagai media untuk dikontrol. Ya. Nah, teman-teman, jadi kalau saya lihat kembali ya perjalanan hidup saya itu sebenarnya mengagumkan sih, karena setelah saya pikir-pikir tuh kayak kok harus menembus semua ilusi-ilusi yang diciptakan. Misalnya nih, waktu kecil saya percaya banget bahwa kalau saya melakukan ritual doa dalam kurun waktu tertentu di waktu-waktu tertentu, saya pasti masuk surga. Saya percaya banget waktu itu. Ada 7 kali hari Jumat, ada 9 kali hari Sabtu, ada doa 90 hari berturut-turut dengan hitungan 3 kali doa tersebut, doa tertentu dan lain-lain. Jadi kayak itulah teknologi yang paling mudah yang memakai institusi religi, hierarki dan tradisi untuk membuat saya begitu percaya pada ada Tuhan di luar sana yang sangat-sangat powerful dan hobinya itu menghitung. Dan kalau kita mau disayang, kita harus tunduk dan tabah dan taat dengan dia gitu ya. Lalu pada waktu berikutnya ketika saya keluar dari kubus yang membesarkan saya masuk ke kubus lain, teknologinya tuh ternyata sama dan sebangun. Dia didasarkan pada ketakutan dan pada ilusi akhir zaman, sama banget. Lalu saya mulai berwandering ke berbagai macam kubus. Ternyata memang itu teknologi, karena walaupun ritualnya berbeda ya, yang satu menghadap tembok, yang satu menghadap kayu, yang satu lagi mungkin menghadap laut, tapi dia sama-sama suatu teknologi yang membuat kita ada dalam kisi-kisi frekuensi lush. Nah, gabungan dari semua lush itu artinya menjadi spikes. Ya, dan jadi teknologinya tuh canggih banget itu. Nah, akhirnya setelah saya sadar bahwa sebagai grid walker itu saya melakukannya bukan dari sekarang saya sadar jadi grid walker, tapi sudah awal memang sang jiwa yang berada di luar matriks sinetri itu dia sudah memandunya tuh cakep banget gitu ya, cakep banget. Kayak misalnya sekarang saya lihat betapa saya difasilitasi secara mewah, mudah, ringan dan menyenangkan, dan selalu terlindungi, terproteksi gitu. Nah, lalu apa yang harus kita sadari dalam konteks teknologi ini? Nah, salah satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa badan kita, raga kita adalah suatu konstruksi teknologi yang paling canggih, yang tahu apa yang harus dilakukan, yang udah punya manual yang disimpan di sel-sel raga kita, hanya lalu dia disabotase oleh misalnya vaksinasi, oleh pendidikan, oleh konsep-konsep spiritual era baru. Nah, itu setelah kita keluar dari jebakan mereka, lalu kita berhadapan dengan raga kita sebagai sebuah mesin. Nah, sebagai mesin itu ada komponen-komponen yang harus kita sadari, tapi satu komponen itu dia terkoneksi dengan komponen lain, jadi menjadi sebuah keutuhan. Kalau dalam ajaran Paulus itu dikatakan bahwa kita semua adalah satu
dan Kristus adalah kepalanya gitu ya. Nah sekarang kalau kita pikir-pikir, kalau konsep itu dijadikan konsep mesin, berarti seluruh anggota badan kita adalah satu, lalu kita yang menentukan kepalanya siapa. Nah diharapkan kepalanya adalah hati kita, jantung kita. Tapi jantung itu dia tidak bisa bekerja dengan sistem syaraf. Nah, sistem syaraf itu yang menjadi bagian dari teknologi. Karena kalau kita memperhatikan mesin-mesin yang ada di sekitar kita, dari handphone yang sederhana sampai mesin-mesin yang besar, itu ada sistem syaraf, sistem teknologi dalam tanda petik. Syaraf, sistem syaraf yang menghubungkan segala sesuatu yang bersifat elektromagnetik. Nah, kalau salah satunya itu rusak, maka dia tidak akan membuat fungsi yang lainnya juga berjalan dengan lancar. Dan itu yang dipastikan oleh teknologi, diserang sejak awal, sehingga kita memfokuskan diri pada detail-detail kecil, misalnya asam urat, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Ya teman-teman ya. Jadi ini kita berhadapan dengan suatu teknologi yang mengenal dengan baik mesineri tubuh kita. Mereka udah belajar bagaimana cara menutup pineal gland dengan kalsium. Mereka sudah mengatur sedemikian rupa, misalnya rambut kita yang adalah cakra mahkota secara energetik, yang adalah antena terpowerful di tubuh kita, lalu ditutupi dengan produk-produk industri kecantikan, segala macam shampoo, krim bat, apapun itu, lurusin rambut dan lain-lain. Itu semua itu tujuannya adalah untuk mengganggu kemampuan alamiah dari raga kita. Nah, itu merupakan suatu kesadaran teknologi. Jadi kalau kita bicara soal teknologi, kita nggak usah melihat teknologi yang ada di luar kita. Kita melihat bahwa raga kita adalah suatu teknologi yang sangat-sangat canggih. Ya, nah saya selalu menjadi orang yang harus mengalaminya sendiri, makan apel sendiri baru percaya. Jadi salah seorang yang saya sangat hormati yaitu Darius J. Wright yang melakukan out of body experience, itu dia mengatakan bahwa distorsi sayur-sayuran itu sangat-sangat powerful. Jadi kalau kita kenal 4 sehat 5 sempurna, itu sebenarnya adalah distorsi. Karena sebenarnya ya menurut Darius, tanaman sayur-sayuran itu adalah herbal. Dia sifatnya itu untuk mendetoks atau menyembuhkan bagian dari tubuh. Jadi kalau kita misalnya makan sayur-sayuran secara teratur, maka raga yang membaca tentang sesuatu yang dimasukkan dalam bentuk herbal yang adalah berfungsi untuk menyembuhkan, akan mencari atau menciptakan penyakit supaya selalu ada yang mau disembuhkan. Maka tidak heran bahwa banyak orang yang udah makan sehat, sayur-sayuran, tapi badannya sakit. Nah saya coba nih 2 tahun terakhir sejak saya mengenal Darius, itu saya enggak. Jadi saya hanya makan sayur-sayuran itu sebulan sekali, hanya untuk detoksifikasi, karena kan tubuh juga detoksifikasi. Dan itu ternyata betul. Jadi enggak ada sakit, yang namanya sakit itu enggak ada sebenarnya. Sebelumnya kalau saya makan teratur sayur-sayuran itu benar-benar dah sakit ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita tinjau ulang dalam konsep teknologi, di mana teknologi artifisial itu dia menyerang teknologi original kita melalui konsep-konsep seperti sayur tadi, atau misalnya garam ya. Jadi setelah saya mengikuti Darius, lalu mulai mengkonsumsi air garam secara teratur, itu ternyata garam itu dia elektrolit, dia membangkitkan elektromagnetik yang sengaja dimatikan oleh air tanpa garam, yang seakan-akan tuh image-nya kalau kita minum air aja langsung masuk lalu keluar lagi. Tapi kalau dengan garam itu dia mengaktifkan seluruh bagian raga kita. Jadi hal-hal sederhana itu, lalu menyadari bahwa saya adalah teknologi yang punya kemampuan untuk mengoptimalkan fungsi dengan data-data yang baru, data-data yang benar ya, kayak garam, lalu air seni. Minum air seni itu bagus banget ya, karena air seni itu dia data, dan dia bisa membuat pengolahan data dari remembering kita lebih akurat, lebih cepat, lebih lancar dan lain-lain. Ya teman-teman. Jadi kalau misalnya
saya mengatakan bahwa breaking through technology, nggak ada yang harus ditakuti. Kita tuh nggak berjalan melewati pabrik-pabrik atau suatu konsep teknologi internet yang canggih. Enggak, kita hanya mengenal diri kita dan kita dilindungi oleh jiwa kita. Sampai sini dulu, Rahayu.